Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Raharjo. Saya salah satu guru produktif teknik pemesinan di SMK Ma'arif Kota Mungkit. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada para siswa baru tahun ajaran 2021-2022 yang telah resmi diterima di SMK Ma'arif Kota Mungkit, khususnya di jurusan teknik pemesinan. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu materi, yaitu profil lulusan teknik pemesinan, yaitu tentang bagaimana atau gambaran siswa-siswa sekalian nanti setelah lulus dari SMK Ma'arif Kota Mungkit, khususnya di jurusan pemesinan. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi, profil lulusan jurusan pemesinan SMK Ma'arif Kota Mungkit dibagi menjadi 3, yaitu nanti ada yang bekerja di industri, melanjutkan ke perguruan tinggi, dan juga melanjutkan atau melakukan wirausaha, ya. Jadi bekerja di industri itu seperti menjadi operator pemesinan atau menjadi drafter, quality control, dan sebagainya. Kemudian untuk melanjutkan perguruan tinggi itu ada melanjutkan ke D3 ataupun S1 ataupun D4, kemudian ada wirausaha. Nah, wirausaha ini fungsinya adalah untuk mengantisipasi jika siswa sekalian belum dapat bekerja di industri maupun tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga siswa sekalian nantinya dapat membuka lapangan kerja sendiri dan menghasilkan penghasilan sendiri melalui wirausahanya. Nah, oke, kita ke karakteristik yang pertama dulu, yaitu bekerja di industri. Jadi semisal nanti siswa sekalian mau bekerja setelah lulus dari SMK Ma'arif Kota Mungkit jurusan pemesinan, bekerjanya itu di mana sih yang ideal atau seperti apa sih pekerjaannya? Nah, pekerjaan industri dari SMK Teknik Pemesinan itu salah satunya menjadi seorang drafter, ya. Nah, salah satu lulusan SMK Ma'arif Kota Mungkit ada yang telah menjadi drafter atau perancang gambar teknik di CV Karya Hidup Sentosa Food Traktor. Kalau kalian tahu, itu daerahnya di daerah Kulon Progo. Nah, salah satu siswa lulusan SMK Ma'arif Kota Mungkit bekerja di CV Karya Hidup Sentosa. Selanjutnya, selain drafter atau perancang gambar, ada operator pemesinan, ya, atau operator CNC. Jadi kenapa saya menjelaskan operator CNC? Karena operator CNC ini adalah capaian yang ideal. Artinya jika kalian nanti bisa mengoperasikan CNC, mengoperasikan yang konvensional pun saya rasa itu bisa atau menguasai, ya. Karena kita hidup di zaman modern, maka alangkah baiknya kita juga menguasai skill-skill yang modern. Seperti jika kita menguasai konvensional, itu kita sudah ketinggalan, makanya kita harus menguasai yang modern, yaitu CNC, ya. Nah, salah satu industri yang memakai CNC dalam skala besar itu adalah PT YPTI, ya. PT Yogyakarta Presisi Teknik Atama Industri. Itu salah satu industri yang bergerak di bidang molding atau cetakan. Selanjutnya, salah satu lulusan SMK Ma'arif Kota Mungkit ada yang bekerja sebagai operator pengecoran logam di CV Maxi Alloy Gas. Bahkan untuk CV Maxi Alloy Gas ini menjalin kerjasama dengan SMK Ma'arif Kota Mungkit, yaitu nantinya pada setiap PKL ada siswa yang dikirimkan atau melakukan praktek kerja di CV Maxi Alloy Gas. Nah, CV Maxi ini bergerak di bidang pengecoran logam, khususnya logam aluminium. Untuk produk-produknya itu seperti produk alat rumah tangga atau alat dapur, wajan, panci, dan sebagainya. Itu. Selanjutnya ada quality control.
Salah satu lulusan teknik pemesinan SMK Ma'arif Kota Bukit ada yang bekerja di Astra Honda Motor sebagai salah satu personil quality control. Ya, jadi quality control ini tugasnya apa? Tugasnya adalah melakukan pengecekan atau memastikan sebuah produk yang akan dipasarkan ini benar-benar sudah mencapai standar. Ya. Jadi misalnya nanti di quality control ternyata ada yang kurang, produknya cacat, itu harus dikembalikan atau menjadi barang reject. Nah, itu adalah fungsi tugas dari quality control. Jadi nanti jika misalnya siswa-siswa sekalian ini mau jadi quality control, berarti kalian harus memiliki skill atau kemampuan untuk menganalisis sebuah mesin atau sebuah benda gitu. Selanjutnya ada operator pertambangan. Ya, dari jurusan teknik pemesinan SMK Ma'arif Kota Bukit ini pun ada yang lulusannya bekerja di pertambangan, yaitu di PT Pama Persada dan juga PT Freeport Indonesia. Nah, idealnya atau identiknya biasanya kalau yang teknik mesin atau teknik pemesinan itu bekerja di pertambangan itu biasanya pada sektor pengoperasian alat-alat berat seperti kren, ekskavator, grader, bulldozer, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah gambaran-gambaran jika siswa sekalian nanti setelah mau lulus itu mau bekerja, pekerjaannya itu seperti itu. Oh, nanti saya itu diarahkannya ke sini. Oh, kalau mau mengarah ke situ berarti saya harus punya skill seperti ini. Harusnya kalian sekarang sudah tahu jadi, skill apa aja yang ingin kalian asah untuk mendapatkan atau untuk mencapai keinginan kalian jika ingin bekerja pada bidang tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik yang kedua, yaitu siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jadi misal siswa ini sudah lulus dan merasa bahwa saya masih ingin belum bekerja dan orang tua saya masih membiayai saya untuk sekolah, ya sudah saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, jenjang yang akan ditempuh ini sebenarnya kalau SMK pun sangat umum, semua jenjang bisa ditempuh mulai dari S3, mulai dari D3, D4 atau S1 sarjana atau diploma, kemudian pasca sarjana atau magister S2, kemudian bahkan S3 sampai profesor pun sebenarnya anak atau siswa SMK itu bisa. Sudah banyak dan sudah terbukti profesor-profesor yang berasal dari SMK. Ya, itu adalah jenjang yang bisa ditempuh oleh anak SMK jika nanti mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, selanjutnya untuk jurusannya itu apa saja? Saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, saya dari jurusan teknik pemesinan. Nah, kalau ke perguruan tinggi jurusannya apa? Nah, yang paling relevan atau yang paling erat hubungannya ya pastinya teknik mesin. Ya, teknik pemesinan itu ke teknik mesin, ataupun ada jurusan lain yang mungkin ada korelasinya atau ada hubungannya seperti teknik industri, mekatronika, maupun teknik metalurgi. Nah, untuk teknik mesin sendiri itu biasanya kalian nanti akan mempelajari sistem mekanika pada mesin atau menganalisis elemen-elemen mesin. Jadi misal itu kenapa kok motor itu bergerak hanya bagian depannya, kok yang belakang ikut gerak, itu kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itu namanya analisis sistem mekanik. Kemudian untuk teknik industri, kalau teknik industri ini lebih ke manajemen. Jadi misal kalian semua nanti melakukan produksi di bengkel bubut. Nah, kalian ini punya mesin berapa dan produk yang harus dihasilkan itu berapa, itu butuh waktunya itu berapa gitu. Nah, itu menghitung seperti itu namanya manajemen produksi yang dipelajari biasanya di jurusan teknik industri. Kemudian ada mekatronika.
Mekatronika itu apa? Kalau tadi kalian telah memperhatikan atau ya melihat pengenalan tentang mesin CNC. Nah, mesin CNC itu digerakkan dengan sistem mekatronika, yaitu sistem PLC, kemudian motornya motor servo, kemudian mesin CNC itu kan berbasis controller. Nah, itu semua lingkup mekatronika. Kemudian ada teknik metalurgi. Teknik metalurgi ini hubungannya dengan logam, ya, khususnya tadi pada pengaturan logam itu masuknya ke teknik metalurgi. Jadi yang dipelajari nanti itu tentang analisis jenis bahan, kemudian kekuatan bahan, dan proses-proses pembentukan bahan. Itu. Nah, itu mungkin salah satu beberapa jurusan yang relevan kalian tuju jika ingin menempuh perguruan tinggi setelah lulus nantinya. Itu adalah beberapa gambarannya. Nah, kemudian untuk referensi universitasnya itu kalau di sekitar SMK Ma'arif mungkin yang jelas pasti kalian semua tahu Untidar. Kemudian ada UNY, ada juga lulusan SMK Ma'arif Kota mungkin yang kuliah di UNY. Kemudian ada juga di UNES, Universitas Negeri Semarang. Nah, itu untuk jalur sarjana, ya. Untuk jalur khusus D3-nya itu ada Polines, Politeknik Negeri Semarang, ada ATMI Solo, Akademi Teknik Mesin Indonesia, itu sangat baik, sangat bagus diploma 4-nya. Kemudian ada Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada. Nah, itu tadi adalah gambaran-gambaran jika semua nanti mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik yang terakhir, yaitu berwirausaha. Ya, jadi kalau siswa nanti mau sudah lulus dan ingin berwirausaha, kira-kira wirausaha apa aja yang cocok dengan skill saya? Nah, yang jelas itu sangat banyak jenis wirausaha dari teknik pemesinan. Saya ambil beberapa contohnya, itu ada pengelasan, pemesinan, pengecoran, dan jasa desain. Ya, kalau pengelasan itu biasanya nanti yang melayani pembuatan pagar, pembuatan kanopi, pembuatan talis, dan sebagainya. Itu biasanya kalian jumpai di pinggir-pinggir jalan, sangat banyak. Kemudian Pemesinan ini hubungannya biasanya untuk melayani pembuatan komponen-komponen atau spare part motor, spare part kendaraan ataupun spare part mesin lainnya. Itu pemesinan, ya. Apalagi pemesinannya ini sudah mencapai atau menggunakan mesin CNC. Nah, ini pasti produknya atau benda yang dihasilkan ini sebuah komponen-komponen penting, yaitu. Kemudian ada pengecoran. Nah, pengecoran ini ya juga hampir sama dengan pemesinan, melayani pembuatan part atau komponen. Tapi ada juga pengecoran yang melayani pembuatan souvenir atau kerajinan-kerajinan tangan, ya, seperti hiasan dari aluminium itu dibuat melalui industri pengecoran. Kemudian ada jasa desain. Jadi jasa desain ini adalah melayani pembuatan desain atau gambar kerja kepada sebuah instansi perusahaan maupun pada individu. Jadi misal kalian nanti memiliki skill gambarnya kalian bagus, itu kalian bisa jual gambar kalian ke industri ataupun ke perorangan. Tuh. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh wirausaha di bidang teknik pemesinan, sehingga kalian nanti jika ingin berwirausaha memiliki gambaran-gambaran tersebut. Baik, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.